Ya, Baik, makasih Mas Ade. Ini kebetulan tema hari ini tentang mengenal kekerasan seksual di sekitar kita ya Mas Ade ya. ya betul. Kalau Mas Ade dan mungkin teman-teman yang ada di sini memperhatikan berita atau ikut membaca berita ini kan kekerasan seksual cukup marak ya, terutama bagi anak-anak gitu kan ya. Nah, eh, mungkin ini juga sedikit edukasi, sedikit pengetahuan tentang kita semua untuk mengenal kekerasan seksual yang ada di sekitar kita. Sebenarnya banyak sekali Mas Ade tentang kekerasan seksual itu, tapi saya nggak perlu ya menjelaskan tentang kekerasan seksual berdasarkan WHO ataupun berdasarkan undang-undang. Jadi intinya yang namanya kekerasan seksual itu adalah perlakuan yang salah secara seksual, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan, kemudian hubungan atau percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dalam paksaan fisik atau juga hubungan seksual dalam paksaan non fisik. Itu intinya seperti itu Mas Adi yang terkait Hmm. dengan seksual. Nah, uh, kekerasan seksual ini bisa terjadi pada siapapun, baik perempuan maupun laki-laki, Mas Ade. Nah, Oke. saat ini mungkin saya akan fokuskan pada anak saja ya, Mas Ade ya, untuk kita mungkin kita kulik-kulik gitu kan ya tentang kekerasan seksual pada anak aja. Nah, Hmm. uh, anak ini mungkin tidak banyak yang tahu bahwa anak ini saya sedikit ke undang-undang ya Mas Ade biar bisa tahu batasannya. Jadi anak itu menurut undang-undang itu adalah anak sebelum usia 18 tahun termasuk juga anak yang di dalam kandungan. Nah, itu adalah usia anak. Jadi 17 tahun itu masih anak Mas Ade. Oke. Iya, jadi kalau sudah 18 tahun itu yang sudah dewasa sudah bisa memutuskan sendiri. Begitu Mas Ade. Nah, Iya, ya. uh, dari sini kita ngomongin tentang kekerasan terhadap anak tadi yang saya kasih range usianya yang cukup panjang. Itu yang paling rentan itu biasanya terjadi pada usia anak-anak yang masih muda, Mas. Jadi yang usia anak sekitar 1 sampai dengan 7 tahun atau usia sekolah. Walaupun tidak dipungkiri Mas Ade anak yang SMA, anak yang eh, SMP juga bisa terjadi kekerasan seksual. Nah, eh, biasanya kekerasan seksual pada anak itu biasanya ini ya Mas Ade ya biasanya yang terjadi itu ada 4 Mas Ade. Sodomi itu biasanya dilakukan pada anak laki-laki. Kemudian ada perkosaan, di dalam perkosaan ini ada pencabulan Mas Ade. Karena pencabulan ini adalah untuk anak-anak yang belum bisa membuat keputusan. Dalam artian misalnya contohnya ya, contoh pencabulan ini misalnya dipegang kemaluannya, kemudian dipegang bagian vitalnya. Bagian sensitifnya itu adalah pencabulan. Kemudian tadi ada juga jadi apa? Sodomi, pencabulan, incest. Nah, 4 ini Mas Ade yang sering terjadi ini di sekitar kita. Nah, uh, kadang tidak menyadari ya siapa sih yang biasanya jadi pelaku gitu Mas Adina yang jadi pelaku ini saya bilangnya pelaku gitu ya Mas Adia karena kalau di kekerasan ini kita bilang pelapor itu beda gitu ya karena kalau di kekerasan seksual biasanya kami kebetulan saya di lembaga pemerintah ya Mas Adia kami menyebutnya terduga pelaku. Nah terduga pelaku ini biasanya kebanyakan adalah orang-orang terdekat baik itu ayah kandung, kemudian bisa jadi kakak kandung atau mungkin paman atau mungkin sepupu. Nah, ini adalah yang harus diwaspadai Mas Adi. Karena kadang kan tidak menyadari ya menitipkan anak seperti itu tanpa karena percaya orang tua tuh percaya sama keluarga dekat nggak mungkin lah gitu kan ya sepupunya atau omnya atau pakdenya akan melakukan perbuatan seperti itu. Nah kepercayaan ini yang kadang-kadang sampai disalahartikan orang tua uh, sehingga begitu dalam tanda kutip lepas tidak mengontrol tentang tumbuh kembang anak bagaimana anak waktu dititipkan itu mungkin Mas Adi pengantar dari saya Mas Adi. Ya, Mbak Dila. Cukup menarik ya. Ini sebagai edukasi awal tentang kerentanan terhadap kekerasan seksual pada anak terutama ya. Lantas kita yang sudah dewasa ini ya opo nih Mbak Dila. Bagaimana? Nah, kalau yang dewasa juga banyak ini Mas sebenarnya yang dewasa ini yang kita ngomonginnya
remaja dulu deh gitu ya, maksudnya remaja Remaja, itu remaja. ya oke, remaja itu kekerasan seksual secara verbal itu juga ada Mas untuk anak remaja. Jadi Oke. misalnya dibilang, ini maaf-maaf ya, saya mau ngomongnya mungkin agak vulgar gitu kan ya, misalnya, wah pantatnya gede, gitu. Itu tuh kekerasan seksual, pelecehan seksual itu Oh, termasuk dalam pelecehan iya ya. seksual. Kemudian catcalling, catcalling itu juga Catcall, termasuk catcalling. Jadi cat, misalnya, hai catcalling gitu cantik, gimana? Oh jadi gitu. kucing kita, hai cantik, mau nggak makan sama kita, hai cantik, gitu kan. Eh, Heeh, itu bukan, kadang ada yang merasa itu bentuk pujian gitu ya Mas Ade ya, tapi heeh, sebenarnya heeh, tidak heeh. perlu Mas Ade, jika sudah menjurus-jurus ke arah yang seksual itu maka disebut kekerasan seksual. Kekerasan Hei cantik, seksual. mau nggak minum sama kita, mau nggak pergi nonton berdua, hei cantik, gitu kan. Itu catcalling, catcalling itu adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual juga Mas Adi. Oke, 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 Itu untuk oke. yang remaja. Kemudian kalau untuk Hmm. yang dewasa ini biasanya lebih kepadanya ke pemerkosaan Mas Adi. Hmm. Karena tadi kan bentuk yang namanya kekerasan seksual tadi kan ada 4 hal yang saya sebutkan ya. Iya, iya, iya. Eh, Ada sodomi, Perlakuan yang salah perkosaan, ya, cabul, ya sama itu, incest ya. itu pada anak-anak Mas Adi, tapi maksudnya begini, kekerasan seksual itu secara, kalau kita bisa secara gampangnya adalah perilaku seksual yang salah, kemudian termasuk adalah sentuhan yang tidak diinginkan, kemudian juga ada percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, kemudian Hmm. hubungan seksual dengan tekanan fisik, dan hubungan seksual dengan tekanan non fisik dengan ancaman gitu. Jadi misalnya, dan ini bisa juga terjadi selain kedekatan, juga ada yang namanya relasi kuasa. Hmm. Karena merasa Jadi ada di atas ya, atau merasa punya kekuatan betul, betul Mas Ade. Jadi kayak guru sama murid, contohnya bersama guru murid. sama Iya, bawahan, ya. ya, Uh, nah, itu contoh-contoh sih sebenarnya Mas Ade yang dinamakan relasi yang kuasa. lah buat si anak-anak sendiri nih gimana Mbak Dela cara mengedukasinya gitu agar dia itu mau cerita sama kita orang dewasa sama orang tua sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif lah. Gimana Mbak Dela? Nah, mungkin kalau yang bagi ibu-ibu yang punya anak nih Mas Ade, mungkin bisa Nah, itu. pertamanya diajarin gambar dulu ya, gambar orang utuh gitu kan ya, dari atas sampai bawah gitu kan ya. Kemudian dikenalkan bagian-bagian mana yang boleh dan tidak boleh disentuh. Oke, jadi orang tua Nah, perlu proaktif untuk mengenalkan bagian mana yang boleh dan tidak boleh. ya, dan siapa yang boleh menyentuh itu juga harus diperkenalkan ke orang tua. Oke, ya Jadi ini misalnya penting kalau Bapak Ibu. hanya atau dengan boneka, saya nggak bawa boneka ya hari ini ya Mas Oh Ade ya. iya ya, Saya dengan saya boneka ada atau bawa boneka boneka. biasanya juga. Boneka saya di lemari kebetulan Mas Ade. Jadi kalau Oke, ada oke. boneka ya, ini bagian ini tidak boleh ya disentuh. Yang boleh nyentuh hanya mama dan dokter kalau sakit. Oke. Iya, iya, Nah, iya, iya. kemudian Mhm. dari pinggang ke bawah juga kita ajarkan ini bagian yang tidak boleh disentuh. Yang boleh sentuh siapa? Hanya mama dan misalnya adik atau kakak dan juga dokter. Itu Iya, berlaku iya, pada iya, iya. laki-laki dan perempuan ya Mas Ade, tidak hanya ini anak itu harus laki-laki dan perempuan harus diajarkan juga seperti itu. Iya, 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 iya. Karena laki-laki Jadi tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan kekerasan seksual bagi anak. seksual. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu proaktif mengajari anak-anak memvisualisasikan kalau ada boneka, kita tunjukkan mana yang boleh, mana yang tidak, siapa yang boleh, siapa yang tidak. Siapa Begitu ya, yang tidak, Mbak Dila. betul. Nah, kadang kita suka ini loh Mas, yang perlu diperhatikan kadang kan kalau anak kecil pakai pampers itu kan pantatnya gede gitu ya. Hahaha. Maka gitu Iya, ya, iya, kita kadang lucu, lucu, ya lucu. kalau itu kan kadang suka mukul gitu kan ya. Kalau Hahaha. pelan-pelan sekali itu nggak apa-apa, tapi kalau sampai mohon maaf ini ya, sampai meremat gitu kan, itu perlu Meremat. diwaspadai. Ya kan Oke. mungkin ya bisa terjadi meremat itu, yang itu perlu diwaspadai. Nah, bagi orang tua pun jika sudah misalnya melihat anaknya dipukul pantatnya, eh, kewaspadaan boleh muncul, tapi jangan serta-merta langsung melaporkan anak saya dilecehkan, tapi harus dilihat dulu gitu kan ya Mas ya, apakah mungkin yang sekedar lucu ya pantatnya kok gede banget pakai apa dek gitu kan, akan berbeda dengan yang di pantatnya kok lucu ya gitu dipegang, itu kan akan berbeda Iya, berlakunya, itu iya, juga iya, harus iya. diwaspadai. Jadi orang tua Iya, bisa iya. memisahkan, memilah gitu mana yang termasuk pelecehan seksual, mana yang bukan.
Yang bukan. Oke. Seandainya nih Mbak Dela, kita melihat terjadi hal terkait dengan kekerasan seksual nih, apa yang perlu kita lakukan nih sebagai orang tua ya? Yang oke. Yang pertama ya Mas, orang tua tuh dalam tanda kutip atau tanda seru gitu ya, orang tua tuh wajib percaya sama anak. Ya, aku punya boneka Mbak Dela. Nah ini ada boneka nih, Eh, nah ini ada boneka iya nih iya. kan. Punya boneka ya. Nah, nah, Iya. nanti kita akan bahas itu ya. Nanti kita akan bahas boneka Ha, itu, ha. Mas. Iya Jadi ya, kalau gimana Mbak ditanya Dela? orang tua ini wajib percaya sama anak. Oke, orang tua wajib Apalagi percaya sama anak. ya, Oke, begitu orang tua ada kepercayaan sama anak, anak akan tumbuh rasa percaya diri ya, Mas. Akan merasa oke. bahwa orang tua melihat saya, orang tua peduli sama saya. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu akan menumbuhkan anak untuk berani bicara. Kalau anak yang kecil kan dia belum bisa ngomong ya, Ya, apa misalnya betul. belum bisa ngomong mama aku diginiin kan belum bisa. Nah kalau anak kecil pakai boneka tuh atau pakai gambar tadi, misalnya ditanya diapain di bagian mana, misalnya di bagian dada ini, misalnya ini boneka gitu ya Mas ya, ini Ha, ha. dadanya itu kan, di sini diapain sama misalnya kan dia Hmm. menuduh Om X gitu ya Mas, Iya, tadi iya. Om X mam, karena ini di bagian ini diapain sama Om X gitu, ditanya. Kemudian jika anak sudah bercerita, di ini Mas, apa namanya, anak ditenangkan juga gitu ya Mas, karena memang kadang anak itu kan menjadi tiba-tiba anak bisa, kalau usia anak 1 sampai 5 6 tahun yang belum bisa uh, bercerita dengan jelas, Hmm, itu hmm, hmm. akan terjadi perubahan perilaku dan emosi. Oke, berarti kita perlu apa namanya sensitif ya dalam arti mengenal dengan baik perilaku kebiasaan ya. Yang Betul, biasanya mungkin betul, ceria jadi nggak ceria, kebiasaannya ceriwis jadi nggak ceriwis. Kita perlu betul. waspada terjadi Atau mungkin sesuatu pada anak. tiba-tiba, betul, atau mungkin tiba-tiba dia bercerita hal-hal yang kita sendiri sampai heran kok dia bisa tahu. Contoh misalnya Mas, uh, ini lah mam, ciumnya gini mam, ciumnya gitu. Misalnya minta cium tapi ciumnya itu Ha, berbeda. ha, ha, Uh, ha. Mungkin ini kan ini mungkin untuk orang-orang dewasa yang sudah paham dengan French kiss ya. Tahu French kiss Hmm, hmm. mungkin ya. Nggak Iya, perlulah cium saya bibir. jelaskan kan. Tapi kan ada French kissnya itu kan, kalau French kiss kan berarti, mohon maaf nih ya jadi pelajaran, lidah yang bermain kan Mas di dalam lidahnya Oh, pasangan. oke. Oke. Ha, 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 Ini ha. kapan-kapan kita tentang edukasi nih boleh nih Mas. Oh, boleh boleh ya. Tentang kayak Next gitu. chapter ini mungkin bulan April nih diagendakan. Sek edukasi nih penting ini. Memang Nah, dia kalau sepertinya tabu, tapi itu hal yang itu menurut penting. saya harus diajarkan agar tidak terjadi kekerasan seksual itu tadi ya Mbak Dila ya. Iya, betul Mas. Nah, kok tiba-tiba anak minta dicium sama ibunya, kemudian dia bisa melakukan, maaf ya, French kiss seperti itu kan, French kiss seperti Hah, itu kan perlu diwaspadai ya Mas. Ini anak belajar dari waspadai, mana? betul, 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 betul. Betul. Karena ada pengalaman sih Mas, Oke, ada pengalaman, kebetulan korban kekerasan seksual gitu ya Mas ya, dan anak itu tadi yang saya ceritakan, anak itu minta dicium sama ibunya dan melakukan itu, French kiss itu. Mamanya kaget. Anak ini kok oke, bisa seperti itu? Gitu kan. iya, Dapat iya, ibu iya, iya. dapat dapat pengalaman itu dari mana? Nah, waktu ditanya siapa yang melakukan, si ini gitu kan. Nah, ini yang Oke, perubahan-perubahan perilaku, kemudian mungkin tiba-tiba ingin memegang bagian-bagian tertentu yang tidak pernah dia lakukan, nah, atau berbicara tentang hal-hal tertentu yang tidak pernah kita ajak bicara, itu juga perlu apa, dalam tanda kutip di waspadai ya Mas ya. iya, iya, Jadi iya. Ini mungkin menarik Mbak kita Dila. perlu, Ada yang bertanya ini oh, boleh. dari Mama siapa ini? Ada tidak ya tindakan preventif apa yang sebaiknya orang tua lakukan agar tidak terjadi kejadian seperti yang kita obrolkan tadi, kekerasan seksual itu tadi. Gimana Mbak Dila? Nah, itu tadi Mas, anak itu tadi sekali lagi ya, anak itu diajarkan tentang tadi bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kemudian Iya, mungkin bisa iya. masukin juga norma-norma agama, norma-norma nilai. Kalau di agama itu kan memang ada yang biasanya bapak tidak boleh memandikan anak di usia berapa tuh kan ada gitu ya, mungkin Mas ada yang Ya, lebih paham betul, untuk betul, betul. mendalami gitu kan. Nah itu juga Hmm, mungkin sambil mengajarkan nilai agama juga bisa sampai sambil dimasukkan nilai-nilai itu. Kemudian ajak anak untuk terbuka, itu penting Mas. oke. Jadi kan
kadang anak tuh takut ya kalau sudah di dalam tanda kutip di apa namanya mendapat kekerasan seksual, orang tuanya malah marah. Oke, ini kejadian sepertinya banyak kejadian juga Mbak Dila ya. Mendapatkan Iya, cerita dari anak seperti kekerasan seksual itu justru orang tuanya marah ya. nah itu Mas, itu kan tadi saya bilang di awal, percayalah bangun kepercayaan kepada anak. Bangun kepercayaan. Oke. Jadi kalau anak itu bercerita seperti itu, tolong didengarkan, dicari tahu kalau memang benar kan itu bisa kita tindak lanjuti. Iya, iya, iya. Betul, betul. Jadi Nah, ngomong-ngomong jadi tentang boneka nih, Mbak Dila. Nah, ini dia apa ini? mm, nah, nah di boneka ini kan di bagian kepala itu Ya, yang boleh disentuh kepala. siapa? Tentu saja semua boleh menyentuh, ya. Ya, bagian Termasuk kepala. ayah, ibu, gitu kan ya. Hmm, Kemudian dokter boleh menyentuh. Itu menyentuh dalam oke. arti menyentuh ya, bukan memukul. Akan berbeda lagi kalau memukul. Iya, Nanti kalau menyentuh memukul kita, bukan memukul. Oke, oke, oke. ya nanti kalau memukul nanti judulnya kekerasan terhadap anak. Nanti kita bahas Oh, kapan-kapan, gitu kan. iya, iya. Beda lagi. Nah, kemudian Iya, dari leher ke bawah, kalau tangan itu leher. tangan dulu Mas, tangan kan juga ada Ya, bagian. Nah, tangan ini yang boleh megang siapa? Tentu saja kalau tangan itu kan bolehlah dipegang oleh dok eh, teman dokter di pergelangan tangan. Kalau bagian sini kan sudah termasuk daerah sensitif juga ya di sini ya, di sini. Nah, dari pergelangan ke sini ya. Ke sini sini di ya, sini Mbak. itu kan Mbak Dila ya. ya ini kan karena nanti lama-lama kalau mohon maaf ya, lama-lama dipegang-pegang raba-raba kan ke dada tuh, bisa ke dada Iya, di iya, sini iya. bisa Jadinya modus nanti ini. di sana. Nah modus ya Mas, modus ya. Iya, Nah iya, iya. itu waspadai di sini. Jadi bagian apa ya, sikut ke atas yang Sikut boleh ke memegang atas, hanya orang-orang hanya tertentu. Jadi ibu, orang tertentu. bunda, dokter itu. Hmm, Kemudian oke, di oke, oke. bagian dada ini tentu Kemudian, saja bagian ini adalah adik sendiri, kakak sendiri, adik dalam artian si pemilik tubuh ini sendiri ya Mas, iya. bunda dan dokter yang boleh memegang hanya itu. Itu penting Hmm, itu, apalagi di wilayah dada ya untuk anak-anak perempuan ya, untuk adik-adik perempuan itu diperkenalkan itu yang boleh menyentuh adalah adik sendiri atau adik sendiri dalam artian yang punya badan itu dan bunda dan juga dokter. iya. Kalau Terus, anu, Mbak semisal Dila. ada pembantu, gimana? Kalau Iya, semisal ada mbak ada yang pembantu. membantu, kan? Nah itu Hmm, diperkenalkan mbak itu boleh megang di bagian sini. Tetapi seperti mama misalnya memandikan seperti ini. Kan ada juga ya Mas, mohon maaf ya. Kadang-kadang mbak-mbak yang membantu itu kan kadang juga melakukan pelecehan seksual kan kita juga nggak tahu ya, iya, tidak nggak tahu. menegur gitu, hanya Iya, menjaga iya, gitu iya. ya Mas. Menjaga, Bisa jadi betul. ya, diperkenalkan kalau ya dipegang seperti ini boleh, kalau dipegang seperti ini dilaporkan ke mama, laporkan ke bunda, itu dikenalkan. Pegang Oke. begini boleh, pegang seperti ini tidak boleh. Gitu. Kalau sama Hmm, mbak yang mandiin bukan mama itu disampaikan. iya. Kita perlu ngajarin ini nggak, bagaimana anak itu bereaksi ketika apa namanya sentuhannya itu sudah melewati batas misalnya. Apakah harus teriak atau harus apa? Itu gimana, Mbak Dila? Nah itu juga masuk ke dalam pencegahan tadi ya Mas. Begitu sudah disentuh di bagian terlarang itu, maka berkata no, stop, tidak boleh. Oke, Itu no anak harus stop. dijaga seperti itu. Hmm, hmm, Begitu hmm, stop tidak boleh tetap dilakukan, teriak yang kencang. Nah itu yang iya, iya, iya. beberapa kali sih saya ketemu anak-anak, saya juga mengajarkan seperti itu. Kebetulan kan bawa boneka ya Mas, jadi kasih tahu ini boleh disentuh, tidak boleh disentuh. Terus saya ulangi sampai 2 3 kali. Terus kalau Hmm, ada yang hmm. nyentuh di sini ngapain? Gitu ya, ditanyakan kembali sampai benar-benar paham. Benar paham. Oke, oke, Iya, oke, oke. benar-benar Iya. paham. Iya. Hmm. Terus bagian bawah, Mbak Dila, kaki Nah, bagian bawah, pinggang ke bawah ini kan juga area sensitif ya untuk ada laki-laki dan sensitif perempuan. Ya, perempuan. laki-laki Oke. laki-laki dan perempuan ya Mas. Hmm, hmm, Karena hmm. laki-laki juga bisa mendapatkan kekerasan seksual kan untuk Iya, anak-anak iya, itu. Nah iya. itu yang Untuk anak-anak daerah kayak itu gitu. betul. Nah daerah itu yang juga disampaikan ini tidak boleh disentuh selain kalau laki-laki mungkin papa, ya kalau yang perempuan adalah mama dan dokter yang memeriksa jika sakit. Iya, iya, iya. Itu yang perlu disampaikan. Dan apa sih yang boleh dipegang seperti apa bentuk maksudnya bentuk sentuhannya seperti apa itu yang juga harus diajarkan. Karena Dikenalkan kan juga kadang ya, ada Mbak yang Dila. nggak paham ya, iya sentuhan yang seperti apa. Iya, ini kelihatannya sepele, tapi kalau sudah terjadi
memiliki implikasi psikis yang dalam sekali ya Mbak Dela ya. Betul, Mas Ade. Nah, kalau Masalah. sepengalaman Mbak Dela, apa ya ekspresi anak-anak yang dia sudah terlanjur mendapatkan kekerasan seksual gitu? Beberapa pengalaman dulu ya, Mas. Kalau dari Hmm. pengalaman itu ada yang berubah perilaku, Mas. Oh, Yang tadinya itu apa ya, kalem itu jadi keras, kemudian omongannya oke, kasar, oke, kemudian suka iya ya. memukul, yang nggak pernah mukul jadi suka mukul mamanya gitu kan. Oh, sampai Kemudian segitunya ada Mbak yang Dela ya. jadi perubahan perilakunya kan kelihatan. Kemudian mengigau, Mas. Ini juga nih yang kok tiba-tiba anak malam mengigau, teriak-teriak gitu. Nah, itu kan mereka jadi mimpi buruk ya karena Iya. pengalaman itu. Nah, itu Mhm. perlu untuk diperhatikan orang tua. Kemudian anak yang tadinya ceria jadi pendiam, itu kan jadi berkebalikan pribadinya. Itu yang juga Oke. orang tua harus memperhatikan itu. Terus Iya, iya, iya. apalagi ya, Mas, yang tanda-tanda yang kelihatan itu Sampai nggak mau mungkin ngomong gitu ada nggak Mbak Dela? ada yang nggak mau, Murung gitu. iya, ada yang nggak mau mau ngomong, ada. Jadi yang langsung diam menolak itu ada. Nah, itu kan bagi Mhm. anak-anak yang istilahnya usia yang 1 sampai 5, 7 gitu ya, Mas. Itu begitu khawatirnya begitu 7, 8 bisa jadi dia menyakiti diri sendiri gitu kan ya, Mas. Itu bisa Oh terjadi ya juga. Allah. Itu Iya, bisa iya, terjadi iya. itu dari pengalaman yang saya temui ya gitu kan. Nah, Mhm. menyakiti diri sendiri. Oke, Karena oke, itu oke. kenapa perlu diwaspadai yang tadi saya sampaikan judulnya itu kan menarik ya, mengenal kekerasan seksual di sekitar kita. Seksual di sekitar kita. Itu Iya, iya, yang iya, perlu iya. kan kita tidak menyadari ternyata orang terdekat adalah pelaku kan gitu kan ya, Mas. Mhm. Hmm. Seringkali seperti itu ya pengalaman di lapangan justru orang dekat yang harusnya menjaga justru malah melecehkan gitu Mbak Dela ya. Jadi pelaku betul, Itu kok Mas. Itu miris kalau juga ya dengarnya ya. nah, Dan takut aduh juga ya saya. banget, miris banget, Mas. Apalagi kalau incest itu kan sangat-sangat kaget, dengarnya kaget ya, Mas, kalau incest itu ya, Mas. Kok Iya, bisa iya, ya iya. gitu pada anak sendiri. Nah, itu dia yang perlu di ini juga sih, Mas, yang perlu di apa ya diwaspadai itu kalau kenapa ini kan kebetulan saya muslim ya, Mas Ade ya, jadi kadang Mhm. suka menyadari kenapa Islam itu mengajarkan anak untuk yang duduk sopan, itu rok ditutup. Nah, Betul, betul. itu yang semenjak ini sekarang ini saya mulai mengajarkan waktu ketemu anak-anak itu seperti duduknya yang manis, roknya ditutup, malu kelihatan. Nah, itu sebenarnya kalau orang-orang zaman dulu itu kan sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana untuk melindungi diri ya. Iya, iya, Nah, iya, kan iya, iya. kalau Mhm. menggunakan pakaian-pakaian ketat itu kan di luar sana itu kan banyak, kalau saya boleh bilang predator seksual, kalau saya boleh bilang seperti itu ya, Mas Ade ya. Itu kan ada Mhm. banyak. Jadi untuk Mhm. orang yang mungkin melihat anak kecil menggunakan legging, itu kan kalau kelainan seksual kan juga dia akan terpancing Mengejar secara ya. seksual ya, betul. Nah, itu legging itu anak itu dipakaikan legging seberapa sih, terus bagian mana sih yang menutupi anak gitu. Kadang kan orang tua karena lucu gitu ya, Mas, dipakai kita legging gitu Betul. kan. Nah, sebenarnya itu Iya, kadang iya, juga iya. kalau jalan itu suka khawatir juga gitu kan, bajunya ketat banget ya adiknya ya gitu kan, kekhawatiran karena sekarang Mhm. zaman itu kan berubah ya, Mas. Berubah. Zaman Betul, betul, ya, betul. jadi agak khawatir juga kalau melihat anak kecil menggunakan legging, kemudian pampersnya gede gitu kan ya, Mas ya, bajunya skinny. Mhm. Kadang kadang sih juga suka ada kekhawatiran kalau saya di jalan gitu loh, Mas, ini anaknya dijaga ketat nggak ya gitu kan, Iya, ada iya, iya, iya. kekhawatiran. Betul, Nah, betul, itu betul yang Mbak Dila. satu lagi, Mas, kalau Mhm. misalnya anak cowok itu kalau ke kamar mandi kalau sama mamanya kan nggak mungkin sampai mamanya masuk ke dalam ya, Iya, ke betul, kamar mandi betul. umum, karena itu Hmm. juga perlu diajarkan ke anak itu, Mas. Oke, gimana tuh Mbak? Kalau di toilet umum kan itu juga perlu diajarkan ke anak ya, gitu kan, Mhm. biar anak yang cowok itu bisa apa namanya tadi itu mengenal bagian mana yang harus dia apa maksudnya jangan disentuh, kemudian dia harus apa jika dia mengalami itu. Nah, itu yang harus diajarkan ke anak. Iya, iya, Jangan iya, takut iya, iya. ngomong sama mama sama papa gitu kan. Itu yang harus Betul. Memang disampaikan. dari awal perlu dibangun komunikasi yang hangat ya antara orang tua dan anak itu ya Mbak Dila ya. Nah, Dan itu tema Mas, ini memang perlu dibuka wacananya itu. Jangan, jangan sampai
apa namanya sudah kejadian baru menyesal belakangan gitu. Betul Mas Ade, betul, betul banget. Nah ini sekali lagi kan tadi yang saya sampaikan komunikasi itu kan penting. Jangan begitu sudah menitipkan pada seseorang terus istilahnya kayak Percaya lepas begitu tangan aja, gitu. lepas tangan. Iya, harus diperhatikan anaknya. Kalau malam mungkin diajakin ngomong tadi ngapain sama Mbak misalnya kayak gitu. Jadi Mbaknya waktu mandiin seperti apa itu kan bisa diajakin ngomong. Oke, jadi catatan penting Bapak Ibu, kalau misalnya menitipkan anak-anak di TPA, tempat penitipan anak, perlu dibangun komunikasi, diajak ngobrol, apa yang sudah dikerjakan seharian gitu ya, membangun kedekatan ya Mbak Dela ya. Betul banget Mas Oke, Ade. oke. Baik, coba kita sapa-sapa ini yang hadir. Adakah pertanyaan yang mau diajukan untuk Mbak Dela? Silahkan Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada yang request nih Mbak Dela. Sek Boleh, boleh. edukasi untuk bulan April, Mbak Dela. Oke, oke, boleh nih. Iya, Eh, iya. boleh, boleh Mas. Edukasi ini juga penting ya biar anak-anak bisa paham ya tentang eh, kadang kadang tabu ya Mas bilangnya ya Mas Ade ya. Tabu, Mbak Dela, orang orang tua kayak kita ini ya, saya ngalamin sendiri ya, begitu sudah tanya-tanya apa namanya hal yang sensitif itu kadang kita kikuk juga gitu jawabnya Mbak Dela. Iya ya Mas Gimana itu Ade. jelasnya? Ya penting ini. Ah, iya, iya. Sebagai Untuk orang tua menanyakan kita, apakah bagaimana cara menjawabnya itu, Mbak Dela? ya menjawab dan menanyakan ini sudah masuk masa mana nih masa pubernya udah masuk atau belum itu kan menanyakannya yang agak susah untuk ini ya Mas Ade ya Betul, untuk betul. menyampaikannya. Iya, 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 iya. Nah, untuk bocoran nih Mbak Dila, kira-kira seperti apa Mbak Dila? Misalnya anak kelas 1 SD, 2 SD, usia 7, 8 tahun sudah menanyakan gitu ya, menanyakan hubungan seksual, menanyakan cium bibir, menanyakan ya itu alat kelamin dan sebagainya. Eh, indikatornya apa sih? Kita perlu menjelaskan detail, kita baru mengenalkan bahwa ini adalah organ-organ yang perlu dijaga. Itu seperti apa, Mbak Dila? Ya, kalau untuk anak kelas satu mungkin lebih Ha. pengenalannya lebih kepada organ ya Mas ya. Organ tubuh Hmm. ya, dan ini organ tubuh yang apa namanya eh kalau ini ke ini ya kalau misalnya dia tanya hubungan seksual gitu ya Mas ya ini kan Iya. organ tubuh laki dan perempuan itu kan Ha. berbeda gitu kan ya. Nah, Oke, makanya oke. apa namanya harus hati-hati karena kalau misalnya ada kita nggak bisa ngomongin hubungan seksual gitu kan bukannya nggak bisa ya tapi kan anak mungkin akan Belum, bertanya belum ini waktunya hubungan ya. Bingung, seksual iya apa benar. nah Ha, ini ha, harus ha. hati-hati jangan sampai nanti kalau sudah dewasa sudah balik sudah gede itu nanti bisa perempuan bisa hamil gitu mas kalau ada hubungan yang dekat nanti apa ya biasanya tuh mungkin kita pakai bahasa anak yang anak mudah paham sih mas gitu. Hmm. Jadi mungkin kalau anak kelas satu masih pengenalan organ sih mas, organ tubuh sih mas. Iya, 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 Hampir sama betul. kayak pakai boneka itu organ Iya, tubuhnya. ha. Iya, 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 iya. Oke, Mbak Mm-mm. Dila, menarik sekali nih obrolan kita pada siang menjelang sore ya, Mbak Dila ya. Ya, Mas. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ini ngomong-ngomong Mbak Dela, live dari mana ini Mbak Dela? Dari kantor atau dari Dari kota kantor lain? ini mas, dari kantor ini, dari kantor Iya, ini. iya. Jadi mungkin sedikit juga bisa menyampaikan ya Mas Adi. Jadi kalau misalnya Hmm. eh, anak menceritakan sudah apa mengalami gitu kan ya kekerasan seksual mungkin tadi ya Mas selain orang tua mempercayai anak juga kan ya anak ditanya mana saja yang sudah mendapatkan dalam tanda kutip kekerasan seksual atau pelecehan seksualnya gitu kan ya Mas Hmm. kemudian Hmm. Hmm. anak mungkin bisa langkah berikutnya mungkin bisa lapor Mas jangan takut untuk Oke, melapor. iya, iya. Nah melapornya Nah, kemana bisa melapor nah itu melapornya kemana itu gimana Mbak Dela? saya boleh promosi nih ya Mas loh boleh promosi. Hmm. Jadi Harus promosi ini, melapor harus kita viralkan ini. gitu silakan ya Mas. Jadi di Jawa Tengah ini ada satuan pelayanan terpadu Mas Ade perlindungan perempuan dan anak. Nah ini yang konsen banget dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Nah itu jadi kalau bisa melihat, mendengar, mengalami atau mengetahuan sok atau lapor ke SPT di mana gitu kan ya
kantornya ada di Jalan Pamularsi nomor 28. Atau bisa by phone Mas Ade di 0857 66 99 4444. Itu call Iya. centernya kita. Oke, Nah, nanti kita akan publish di BPATH juga biar Bapak Ibu apa namanya mengenal ya kemana harus melapor, kemana harus mendapatkan pertolongan pertama terkait dengan kekerasan seksual ya, Mbak Dela. atau juga bisa kan kita di Jawa Tengah ini kan ada kecamatan, di situ ada PPT kecamatan Mas, Oke, pusat pelayanan terpadu kecamatan. Nah itu biasanya ada di situ, cuma saya nggak iya hafal iya. nomor Iya. kontaknya Itu di situ. masing-masing kecamatan ada berarti Mbak Dela ya? Ada kalau di Semarang Oh, ini ada, di Semarang ini ada Mas. oke oke lah itu biasanya di mana Mbak Dela? Di puskesmas kah atau tempatnya sendiri kah? Di puskesmas bisa Mas, biasanya melapor. Kalau biasanya kalau di puskesmas itu kalau yang berhubungan dengan medisnya ya Mas, misalnya ada anak usia berapa ya, 10 tahun misalnya hamil gitu kan Hmm. ya, nanti Hmm, hmm, hmm. bisa lapor ke puskesmas, nanti puskesmasnya biasanya langsung merujuk ke Polres gitu Mas. Oke. Atau kalau misalnya bingung, boleh lewat telepon yang tadi saya sebutkan tadi, nanti mungkin bisa dibantu share Di teleponnya ya Mas tadi. Ya, nanti kita akan share teleponnya sehingga Bapak Ibu dengan mudah bisa menghubungi SPT ya, Satuan Pelayanan Terpadu PPA ya, Mbak. Iya, perlindungan Perlindungan perempuan. Perempuan dan Anak. Oke Mas, kita kembali lagi ke mengenal kekerasan seksual tadi ya Mas ya. Ya, oke oke Sebenarnya oke oke. kalau untuk dewasa itu kan ada banyak banget ya Mas yang namanya kekerasan seksual itu. Hmm, Selain hmm. kalau yang tadi anak itu kan biasanya 4 tadi yang aku sebutin ya Mas. Tapi Ya, di luar ada lagi yang lain Mas. Jadi kayak apa tuh, Mbak Dila? um, intimidasi seksual. Oke, Kemudian intimidasi ada seksual. Kemudian ada juga eksploitasi seksual. Tadi sempat disebutin eksploitasi ya Mas. Nah, Wow. kalau eksploitasi seksual ini lebih ke kayak tadi ya Mas, relasi kuasa sih, penyalahgunaan kekuasaan Oke itu oke oke. dengan kekuasaan seksualnya gitu kan. Kemudian ada perdagangan seksual juga. Perdagangan Seksual itu biasanya kayak yang kalau Mas Ade tahu eh, tindak pidana perdagangan orang TPPO. Nah, itu orang kayak ya, gitu. haha. Iya, jadi direkrut misalnya ditawarkan mau nggak kerja di sini nanti. Nah, itu ternyata dijual untuk seksual, itu termasuk perdagangan. Perdagangan Oh, seksual gitu. Nah, terus sekarang yang lagi in di kalangan remaja itu namanya kekerasan gender berbasis online, KBGO, Mas. Apa sih kekerasan KBGO sebenarnya? Kekerasan gender KGBO KB berbasis online. ya, kekerasan gender berbasis online. Gimana KGB. itu, Mbak? KBGO Mas, kekerasan berbasis gender online. Kebalik Mas, aku Mas Oh, ngomongnya Mas. kebalik. Kekerasan berbasis KBGO. gender online. Iya, KBGO. Nah, Oke. ini biasanya juga apa namanya, selain kekerasan seksual juga biasanya untuk balas dendam itu loh Mas. Jadi misalnya Oh, eh, biasanya patah dia hati lewat, mungkin. ya kalau enggak lewat VCS atau PS, tau nggak? VCS atau PS tau nggak sih Mas? Apa ini, Mbak? VCS, PCS video ya, Mbak? call sex, video call sex atau Video phone call sex. sex. Oke. Atau kontak itu biasanya dialami oleh perempuan dewasa atau remaja, Hmm, Mas. hmm. Jadi mungkin sudah tadi ya, kamu sayang nggak, suka nggak sama aku, lepas dong kerudung gitu kan ya, lepas dong bajunya gitu kan. Terus Haha. ternyata begitu people dipoto gitu Mas, dipoto. Nah itu Hmm, yang hmm. dijadikan ancaman. Kalau kamu nggak mau Oh, buka, nggak mau video call seks sama aku, ini tak sebarin loh. Nah itu masuk ke KBGO. Saat oh, ini wah ini. banyak banget remaja-remaja yang mengalami KBGO ini, Mas. Ya, dan kalau Ya, kalau seperti itu kasusnya si yang pengancam ini laki-laki ya, Mbak? Pria? Atau gimana, Mbak Dela? kebanyakan selama ini pria Mas yang mengancam. Jadi minta misalnya minta foto dong ini gitu, misalnya Mas minta foto dibuka bajunya, ntar di screenshot gitu kan Hmm, ya, kemudian nanti hmm, yang hmm. hasil screenshotnya itu atau videonya itu akan digunakan sebagai ancaman untuk Hmm, hmm. si korban melakukan tindakan-tindakan sesuai keinginannya terduga pelaku. Terduga pelaku. Oke, oke, Nah, oke, oke. jadi atau mungkin pacaran yang sudah cukup jauh ya Mas, kan kadang Iya, ada ya. anak Hmm, yang hmm. pacarannya sudah jauh gitu ya Mas ya, sudah
melakukan hubungan, kemudian di video call gitu ya, di video call maaf di video gitu kan ya. Nah ini videonya dibuat ancaman Dibuat untuk ancaman. Iya, ya. seperti Itu itu. saya kok penasaran Mbak Dila. Sebetulnya motifnya apa sih orang-orang itu? Kadang ada yang satu bisa jadi balas dendam, Mas. Yang kedua adalah tadi eksploitasi seksual tadi. Kalau kamu nggak Oh, mau tak sebarin eksploitasi loh nih. seksual. Ya kalau kamu nggak mau tak sebarin kan gitu kan. Kalau kamu nggak mau melakukan keinginanku tak sebarin loh, Put. Ini videonya Iya, iya, gitu. iya, iya. Wah, 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 wah. Ini Itu jadi bikin sebuah emosi nih. ancaman. Iya. Ada banyak sekali sebenarnya Mas kekerasan seksual itu yang eh, kalau yang tidak kita sadari ya sebenarnya itu ada banyak sekali sih di luar sana. Mm. Wah, iya. Memang dunia sudah begitu terbukanya ya, Mbak Dila ya. Dan Iya, nah bagaimanapun kita harus menjaga generasi ke kita depan ini, generasi muda ke ya generasi kita ini ya. tidak nah untuk tidak ke sana karena sekali lagi ya Mas ini kan yang namanya eh, kekerasan seksual itu kan tidak melihat karena perempuannya menggunakan baju seksi atau tidak gitu kan ya. Iya, Kadang yang iya. berpakaian itu pun juga bisa menjadi korban kekerasan seksual kan. Itu kan Betul, semuanya betul. kembali lagi kembali lagi dari stimulus yang diterima oleh pelaku. Saya nggak bilang laki-laki ya, saya bilang pelaku gitu ya Mas ya. Jadi bisa jadi kan karena kebanyakan mungkin nonton video porno gitu kan ya, atau Wah, kemudian itu dia dia. dari pengalaman yang dia lihat gitu kan ya, atau bisa jadi dia dari pengalaman dulunya dia adalah korban gitu kan Ada Mas. Bisa korban. ya, korban menjadi pelaku. Lain yang kadang-kadang perlu kita waspadai. Iya, iya, Kalau iya, iya. korban menjadi pelaku ini kan kasihan. Nah, untuk yang KBGO ini tindakan preventifnya macam gimana tuh, Mbak? Mbak Nah, Dela? kalau KBG ini yang pasti jangan menyebar foto atau video yang privasi, Mas. Kemudian kalau diminta untuk buka dong kerudungnya, bajunya, tapi nggak usah pakaian dalamnya nggak usah dibuka, iya jangan dilakukan gitu kan ya. Itu yang Iya, paling iya, iya. cara paling awal dan paling aman yang pertama kali dilakukan ya Hmm. seperti itu. Dan itu perlu kita edukasi juga ya untuk anak-anak remaja ya. Sehingga mereka punya Iya, pengetahuan bahwa ada satu masa di mana nanti kalian akan diminta oleh orang untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya kalian lakukan gitu. betul Ketika itu bahkan ya terjadi, telepon ke apapun sini boleh ya. dilakukan bukan ya bahkan bisa jadi loh mas foto itu diambil di crop diganti kan juga bisa jadi kan Oke, iya, 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 iya. foto saya Betul, betul. misalnya ini foto saya Hahaha. nih misalnya diambil kemudian kerudung saya nih di crop diganti rambut Di panjang crop itu kan diganti bisa rambut jadi panjang. Betul, jadi betul. badan Dengan sengaja dia melakukan itu ya, Mbak Dila ya. nah itu kan juga apalagi kemudian misalnya badannya diganti pakaian apa badan pakaian apa badan yang tidak menggunakan busana itu kan juga termasuk bisa dikenakan undang-undang Iya, ITE. iya. Kadang Hmm. kadang kalau KBGO itu kadang korbannya takut Mas untuk melapor. Nah, itu dia Mbak Dela. Sepertinya kok Kadang-kadang apa budaya speak up di antara masyarakat Indonesia pada umumnya mungkin kurang ini ya, kurang populer apa gimana Mbak Dela ya? Lebih cenderung takut gitu loh daripada melapor. karena masih merasa tabu ya Mas dan malu. Kalau masyarakat tahu Oke. bahwa contoh misalnya malu kalau tahu anak saya ini mengalami kekerasan seksual. Malu atau tabu Hmm. jika mengalami sendiri kekerasan seksual itu yang masih menjadi tabu dan malu Iya, di iya. masyarakat. Itu masih kental ya Mbak Dela ya? Jadi sebenarnya saya tuh pengen banget gitu ya Mas bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu kan ya untuk bisa Mhm. mengenalkan itu tadi apa namanya kekerasan kekerasan seksual itu kan bisa terjadi dimanapun ya Dimanapun, sekolahan betul. ya di Sekolahan, tempat bahkan kerja di rumah di pun jalanan di bisa rumah terjadi pun ya. juga iya kekerasan seksual itu nah itu yang perlu kita kenalkan ke anak-anak gitu ya Mas ya tentang kekerasan Mhm. seksual gitu kan yang apa sih yang harus dan tidak dilakukan itu kan yang perlu kita perkenalkan. Ya, atau mungkin gini Mbak Dela, ini cuma usul ya. Ini kan kita memang sesinya masih sesi ngobrol santai. Lah mungkin ada sesi nanti April atau Mei, sesi di mana Mbak Dela ngajarin kita-kita nih orang tua bagaimana ya mengedukasi anak-anak lah gitu. Boleh, itu tentang apa nih? Eh, Edukasi yang apa nih? yang Tentang tentang apa namanya tentang tema kita yang seperti Mbak Dela
ingin sosialisasikan di Boleh, boleh, sekolah-sekolah boleh. gitu. Boleh sih, Mas. Gitu. Boleh. Boleh. Nanti kita ngobrol di ini apa yang bisa kita sampaikan gitu ya. Kita Ya, edukasi ke orang tua. betul. Ya, edukasi orang tua sehingga budaya tabu yang tidak semestinya itu ya tidak perlu gitu loh. Iya, betul Mas. Ini Gitu karena kan. kebanyakan masih tabu itu. Jadi kalau ada anak berani ngomong tuh saya sangat-sangat yang luar biasa sekali gitu kan ya. Kalau ada anak yang berani Hmm, untuk speak up untuk lapor bahwa dia mengalami kekerasan apa pelecehan, dia mengalami apa namanya pencabulan itu kalau ada anak yang berani ngomong tuh saya benar-benar yang luar biasa banget punya ya, anak gitu. appreciate banget Mbak Dila ya. Iya, dan keluarganya mendukung, support. Nah, itu saya Oke, tambah tambah oke. bangga. Karena kan kadang orang tuanya kan ada yang merasa udahlah malu gitu kan ya Mas. Ini orang Iya, tuanya iya, support iya, dan betul, betul. Iya, ya, karena memang kedua. family support system itu penting Mas. Hmm, Family support system itu penting banget ya buat korban-korban kekerasan seksual itu. iya, baik. Ini menarik sekali Bapak Ibu yang hadir kebetulan menyimak podcast pada siang menjelang sore ini. Mari kita berikan support untuk keluarga kita, terutama ya anak, istri, suami, saling support satu sama lain agar ketika terjadi hal-hal yang seperti kekerasan seksual ini bisa saling menguatkan gitu Mbak Dila ya. Betul, betul Mas. Betul. Hmm. Jadi bisa saling support antara jangan sampai nanti antara orang tua malah jadi kayak berantem sendiri ya Mas. Berantem sendiri Misalnya ya benar, satunya mau ya, melapor, satunya jangan menahan. oh ya, nah ini yang jadinya Heeh, kan heeh, kasihan heeh. anaknya gitu Mas, kasihan Iya, anak yang ini menjadi PR korban kekerasan PR besar seksual. banget nih Mbak Dila. Iya betul Mas, ini Heeh, PR besar buat masyarakat biar bisa ini ya Mas masyarakat, menghilangkan kata betul. tabu itu loh. Iya, karena ini tidak mungkin hanya kerja dari satu instansi saja, gitu. Tidak mungkin sekali, gitu. Tanpa dukungan kita semua, ya saya rasa itu akan menjadi satu hal yang berat. Betul Mas. Jadi Iya, memang iya, iya. perlu peran serta masyarakat juga gitu. Makanya kan Hmm, kalau hmm. bisa mengedukasi orang-orang sekitar, nanti kan orang-orang sekitar bisa juga mengedukasi yang lain lagi. Iya, iya. Kita Ketuk bola tular ya, salju Mbak Dila itu ya. Mas, Bola bola salju, salju itu betul, kan ya kan sedikit betul. berguling seperti itu. Uh, ya, Kita ya bisa sama kayak saya misalnya Mbak Dila ya. Kalau saya nggak kenal Mbak Dila, pernah main ke kantor itu ya mungkin yo tidak terbersit dalam pikiran ada tema tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak gitu. Paling ya hanya di TV, di itu doang ya kita melihat berita-berita miris gitu ya. Ternyata iya itu semua betul. bisa kita apa namanya bisa ditindaklanjuti, bisa di apa namanya dibentengi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul Mas. Hmm. Eh apa tadi aku kan dan baru tahu kan Mas kalau catcalling itu juga bentuk pelecehan gitu kan ya. Selama ini Pelecehan kan iya mungkin benar. nggak nyadar gitu ya Mas ya. Nggak nyadar ya benar 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 betul betul iya ya jadi jangan ragu kalau ada orang yang iseng dan isengnya keterlaluan kita perlu Iya, teriak kalau perlu betul dipukul Mas. aja Betul. kalau udah keterlaluan Mbak Dila ya kalau keterlaluan kan itu ya jangan takut Iya, kalau untuk bertindak betul. Jangan takut untuk speak up, jangan takut speak untuk up. bertindak. Itu penting sekali itu Mas. Untuk Iya iya perempuan iya Indonesia penting. untuk perempuan Nah, Indonesia wah keren sekali Mbak Dila. Kita apa terima kasih banget ini atas kehadirannya Mbak Dila obrolan yang bermanfaat. Semoga bisa mencerahkan kita semua dalam upaya untuk menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. sama-sama Mas Ade, Itu mudah-mudahan Mbak Dela. bermanfaat, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa membuat orang tua ataupun Terbuka pikirannya Mbak Dela guru ya. dan orang tua atau orang dewasa untuk terbuka pikirannya dan juga apa ya Mas bisa untuk mengajarkan anak-anak untuk bisa uh, menjaga karena kan tidak selamanya orang tua itu bersama anak ya Mas ya jadi anak-anak Bersama itu anak juga betul. Iya harus iya diajarkan untuk mengenal gitu kan ya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh disentuh itu yang iya penting itu Mas disentuh itu yang iya harus dipelajari. betul. Ini anu Mbak Dela, saya mau tanya iseng ya, tanya iseng nih ya. Ada nggak Mbak Dela mungkin kayak semacam duta ya, duta ya anak-anak lah, yang mana dia mengajarkan
mengedukasi gitu ya. Sehingga kalau anak-anak yang ngomong itu kan cenderung satu frekuensi gitu loh. Ada nggak Ada Mbak sih Dila? Mas, kalau di instansi saya itu ada yang namanya, ada perkumpulan anak-anak namanya itu fun apa ya Mas? Fun Semarang, Fun Jateng itu isinya Oke, anak-anak SMA. Itu oke. ada Mas. Haha. Jadi memang ada sih, jadi mereka bisa kan ya untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan kayak gini tentang sosialisasi gini bisa anak-anak. Oh, iya, iya, Ada iya, kita iya. Panjateng itu anak-anak SMA biasanya. Pencateng ya. Mm-mm. Iya, itu sangat membantu sekali itu. Iya, membantu banget itu. Iya. Ada lagi Mbak Dila yang mau disampaikan? Mungkin itu Mas. Jadi tadi ya Mas, intinya adalah percaya sama anak, biar anak mau. Jadi apa yang diceritakan anak itu percaya, jangan orang tua jangan tidak percaya. Kan khawatirnya jika orang tua masa sih gitu kan, masa sih gitu kan, kata-kata yang Hmm, tidak hmm. apa mosi tidak percaya dari orang tua itu kan membuat anak enggan bercerita. Jadi Enggan jika anak bercerita. bercerita, percaya anak biar anak bisa mau terbuka lebih mengenai apa yang dialami. Kemudian langkah berikutnya jika itu terjadi, lapor tadi Mas, bisa ke SPT. Nanti di SPT akan atau di PPT pasti akan dibantu untuk kemana-kemananya. Dan semuanya Hmm. gratis Mas, tidak Wih, berbayar. semuanya ya Gratis. semuanya gratis, tidak berbayar Bapak Ibu. Jadi jangan ragu Mm-mm. untuk mendapatkan pelayanan ya, Iya mendapatkan Mas. edukasi gitu. Mm-mm. Konsultasi Gitu. aja boleh kok kita Mas, Iya, konsultasi itu boleh. konsultasi boleh. Siap, siap. Nah, terus ini saya ingat satu pertanyaan nih Mbak Dila sebelum kita tutup ya. Saya ada temen nih, dia di Jogja. Mm-mm. Di Jogja. Ini kan ceritanya beliau pisah ya. Mm-mm. Pisah sama suami, tapi Mm-mm. anaknya itu dia punya 3 anak. Salah satunya itu masih ada yang ASI ya, masih balita Mm-mm. gitu kan. Nah, saya sedihnya, kenapa sih bapaknya ini tidak memperkenankan ibunya menjenguk anaknya gitu. Oh oke, ya. Nah, saya pikir, wah ini apa enggak, ini ya, apa namanya, apakah itu masuk dalam kategori kekerasan pada anak, Mbak Dila? Iya Mas, Melarang, iya, iya aja nih bener. Karena kan itu hak anak ya, hak anak untuk iya betul. ASI itu kan untuk kesehatan. Jadi hak anak untuk mendapatkan kesehatan itu penting, gitu loh, Mas. Dan Hmm, hak anak juga untuk bertemu dengan ibunya. iya, Masuk iya, itu iya, Mas, apalagi anak tidak mendapatkan ASI ya. Itu iya. kan juga termasuk Dan kekerasan juga. alasannya itu saya kok kurang ini ya, kurang masuk akal. Alasannya gini, wong anak-anakmu tuh nggak kangen sama kamu, jadi kamu nggak perlu ketemu sama anak-anakmu. Loh, ini saya Oh, agak maaf shock. ini sudah putusan cerai atau belum ya? Nah, ini masih Atau masih proses? proses ceritanya Mbak Dila. Oh, proses. Kalau Oh, anak di bawah, kalau anak di bawah 12 tahun, kalau nggak salah, saya masih nggak begitu hafal hukum sih. Biasanya ke ibu, akan oh, jatuh di ibu. pengasuhan masih tetap ibu ya? Iya, di ibu, pengasuhan Iya, ibu. iya. Ya, ini saya coba edukasi beliau untuk menghubungi ya semacam SPT gini. Kalau itu setiap provinsi ada kan ya Mbak Dila ya? Ada di Jogja, ada di Di Jogja. Jogja ada kan? Nah, itu Ada dan di Jogja. alhamdulillahnya beliau terbuka gitu. Oh, ternyata iya ya. Masa saya masa saya harus diam saja gitu. Ya Iya, bukannya saya iya. memprovokasi, tapi paling tidak dia berjuang untuk anaknya. Iya, betul Mas. Untuk kalau kalau boleh bilang berjuang untuk hak anaknya ya Mas. Ya, Anak, untuk anaknya. hak anaknya kan, hak Hmm, anak itu ada tiga: kesehatan, hmm. kemudian pendidikan, satu lagi kok saya lupa ya, saya kok lupa nih. Kesehatan, pendidikan, satunya lagi itu kok lupa saya Mas. Kesehatan, pendidikan, ada tiga Mas anak itu. Kok bisa lupa saya Finansial, ini? finansial, Bukan Mas, aduh kok bisa bukan. lupa, saya bisa dimarahin saya nih, kok saya lupa nih hak anak ini. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingat, boleh bagi-bagi. Ya aku ini kalau bisa dimarahin nanti saya nih, aduh gawat. Iya, iya. Karena Kesehatan, ada kesehatan, pendidikan, pendidikan, mental, mental, kan? enggak kok Mas, coba coba saya cek lagi. Aduh, bisa dimarahin saya.
Jadi ada banyak gitu hak anak itu. Ada secara besarnya itu ada 3 atau 4 gitu Ada Mas. Aku 3. lupa ya. Kalau tempat tinggal, Kesehatan. Mbak Dila? Ah iya itu juga termasuk itu Mas, termasuk itu. Itu termasuk itu. Aduh kok bisa nanti aku hak anak itu hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, partisipasi, kemudian dan juga hak untuk hidup. Hidup itu dalam Oke. artian kesehatan, tadi kemudian kebersihan segala macam. Hak pendidikan tadi ya Mas. Mhm. Ada sih masih nanti masih di kekerasan terhadap anak itu. Iya, iya, iya. Hak-hak Oke, anak. oke. Saya sampaikan sama kawan saya ini. Mudah-mudahan beliau tetap tegar dalam Iya itu. prosesnya. Ya, Itu saya pikir sih ibu mana sih yang tidak kangen sama anak, ya kan? iya Saya betul. kan nggak logi gitu loh, Iya setega betul itu. Mas. Mm-mm. Boleh itu bisa Iya, itu kalau kasus kayak gitu kita bantu kok. Itu kan berarti oke, hak oke. asuh anak. Asuh anak, oke, oke. Ya, baik Mbak Dela. Tidak terasa kita sudah melewatkan 1 jam dalam obrolan ini. Mungkin saya curiga si IG ini kayaknya kok live cuma 1 jam Mbak Dila ya. Setauku loh, pengalaman kemarin kok gitu. Setelah 1 jam ini sendiri. Nggak tahu kalau ini. Sendiri. Iya, Iya kemarin kemarin juga pengalaman itu juga beda cuma 1 jam sih Mas. oke. Ya, mungkin kata terakhir Mbak Dila sebelum kita tutup, Mungkin pesan-pesan buat kita-kita. oke. Pesan terakhir jadi anak itu adalah anak bukan aset gitu kan ya Mas ya, tapi anak adalah titipan dari Tuhan. Jadi mari kita jaga bersama, mari kita untuk membekali anak karena tidak selamanya kita bersama anak. Ajarkan anak tentang mana yang boleh dan tidak boleh disentuh. Kemudian percaya sama anak apa yang disampaikan oleh anak. Dan sekali lagi jika anak mengalami kekerasan jangan takut untuk melapor. Bisa melapor langsung ke polisi atau juga bisa melapor ke pelayanan perlindungan perempuan dan anak atau di Provinsi Jawa Tengah ada SPT PPA Satuan Perlindungan Terpadu Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pamorasi nomor 28. Ya, tidak jauh dari Baby Atta Rental. Betul, Tinggal betul. jalan ya, tetangga Bisa kita. kita jalan kaki langsung nyampe. Iya, langsung nyampe. Ya, terima kasih Mbak Dela atas obrolannya siang hari ini. Saya Ade Mahnun mewakili BB Adha Rental mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya dan teman-teman yang sudah berkenan hadir menyimak podcast kita pada siang hari ini edisi Maret. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan menjelang Ramadan, sekali lagi juga mohon maaf. Selamat nanti menunaikan ibadah puasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ya, Ade. terima kasih Mbak Dela. Bye bye.